Halo teman-teman, selamat datang di channelku Suka Film. Nah, di video kali ini aku bakalan ceritain alur film Squid Game part 3. Untuk kalian yang belum nonton part 1 dan 2, langsung aja klik link pada description box di bawah ini. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Di video kali ini kita akan mengetahui siapa dalang dan pemenang yang mendapatkan hadiah 45,6 miliar won dalam permainan mengalihkan itu. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Film diawali dengan diperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng selesai. Para peserta kembali ke ruang mereka. Tak disangka di sana sudah ada Miriam yang masih selamat. Sementara itu, penyelenggara merasa khawatir karena masih belum bisa menemukan penyusup dalam arena permainan. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan berkunjung. Oleh karena itu, ia tetap meminta para panitia untuk selalu waspada dan mencari penyusup tersebut. Keesokan harinya, para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh penyelenggara. Sama seperti penyelenggara, tamu VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Saat itu, tuan rumah diwakili oleh penyelenggara untuk menyambut dan melayani para tamu, karena tuan rumah masih memiliki urusan lain. Para investor inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan ini. Mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Setelah itu, Junwoo yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum panitia lainnya agar ia bisa lebih dekat dengan tamu dan mengambil beberapa video sebagai bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan memutuskan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena merasa nomor itu pasti aman. Sampai saat giliran Gi-hun, nomor yang tersisa adalah nomor 1 dan 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor 1. Setelah pemilihan nomor, mereka dihadapkan pada jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, setiap peserta harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. Jadi, jembatan kaca itu terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda. Artinya, jika salah melangkah, mereka akan langsung terjatuh dan tewas. Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat, karena tidak memiliki patokan pijakan yang benar untuk melangkah. Namun menjadi pemain terakhir juga tidaklah mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Satu persatu peserta mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar dan langsung terjatuh. Dengan waktu yang terus berjalan, para peserta menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong peserta di depan mereka. Hingga akhirnya Deok-soo sampai di posisi terdepan. Tentu saja tidak ada yang berani untuk mendorongnya. Deok-soo bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan tersebut. Miriam yang merasa kesal melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Deok-soo. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk membawa Deok-soo jatuh bersamanya. Setelah beberapa peserta yang terjatuh dan tewas, kini tersisa 4 peserta saja. Peserta di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia pun bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca biasa. Dengan kemampuan itu, ia berhasil membawa Sang-woo, Se-byuk, dan Gi-hun yang ada di belakangnya dengan selamat. Namun saat di langkah terakhirnya, penyelenggara yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal itu membuat para peserta mengulur waktu terlalu banyak, hingga akhirnya Sang-woo menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Ia tega mendorong peserta itu. Padahal berkat peserta itu mereka bisa melangkah maju dengan selamat. Pada detik-detik terakhir, Sang-woo, Se-byuk, dan Gi-hun segera berlari sebelum akhirnya
Jembatan kaca itu dihancurkan sehingga kaca-kaca itu berterbangan dan mengenai tubuh mereka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian, seorang tamu VIP sepertinya tertarik pada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP itu membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut. Junho kemudian memintanya untuk memberikan informasi apapun tentang permainan itu. Hal itu kemudian direkam oleh Junho untuk dijadikan bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho menghajar tamu itu hingga pingsan dan kabur dari arena permainan itu dengan alat selam yang ada di sana. Penyelenggara pun mengarahkan beberapa anak buahnya untuk ikut mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho sampai di pulau seberang. Ia ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di ponselnya. Namun karena di sana tak bisa mendapatkan sinyal, ia memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, penyelenggara dan anak buahnya juga tiba di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya, sebelum ia bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho tertangkap oleh penyelenggara dan anak buahnya. Tak disangka, sosok di balik topeng penyelenggara itu adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun, belum sempat mendapatkan jawaban, Junho ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di tempat lain, Sangwoo, Sebyok, dan Gi-hun yang berhasil lolos dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaian, Sebyok terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya, pecahan kaca besar dari permainan tadi telah menancap di perut kirinya. Ia merobek seragamnya dan menutupi lukanya itu dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian, Gi-hun dan yang lainnya dihidangkan makanan lezat untuk pertama kalinya. Di sana, Gi-hun dan Sangwoo melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Sebyok yang masih kesakitan bahkan tak mampu untuk memotong daging yang dihidangkan. Setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka dibekali pisau kecil. Gi-hun terlihat masih marah pada Sangwoo karena tega mendorong pemain sebelumnya hingga akhirnya tereliminasi. Ia pun berniat untuk membunuh Sangwoo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Sebyok. Setelah itu, ia menghampiri Sebyok untuk bekerja sama. Sebyok yang sudah semakin lemah berpesan kepada Gi-hun bahwa jika ia berhasil lolos dari sana, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Gi-hun baru menyadari bahwa baju Sebyok telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan berlari untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, para panitia datang dengan membawa peti. Tak disangka saat Gi-hun meminta bantuan, Sangwoo ternyata telah membunuh Sebyok dengan pisaunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun merasa bersalah kepada Sebyok dan menjadi sangat marah kepada Sangwoo. Sementara Sangwoo dengan santai berkata bahwa ia ingin membantu Sebyok untuk menyudahi segala kesakitannya. Keesokan harinya, permainan ke-6 atau yang terakhir pun tiba. Dua orang yang masih tersisa, yaitu Gi-hun dan Sangwoo, akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Mereka mendapatkan peran yang berbeda, Gi-hun sebagai penyerang dan Sangwoo sebagai orang yang bertahan. Seperti biasanya, dari ruang lain, para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan dan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Gi-hun dan Sangwoo sama-sama membawa pisau yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya mulai bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sangwoo berhasil merebut pisau dan menusuk Gi-hun beberapa kali. Namun Gi-hun tak menyerah, ia terus bangkit dan melawan. Usaha Gi-hun pun berhasil membuat Sangwoo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sangwoo dan berniat untuk menikamnya. Namun tak diduga, Gi-hun tidak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sangwoo.
Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke garis finish. Namun hal itu tak bisa ia lakukan. Dengan mengejutkan, Gi-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan. Itu artinya Gi-hun tak ingin mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan Sang-woo sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun Sang-woo menolak hal itu dan malah menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Sang-woo menitipkan ibunya pada Gi-hun. Dengan begitu, mau tidak mau, Gi-hun langsung dinyatakan sebagai pemenang. Setelah semua perjuangannya itu, Gi-hun dikembalikan ke tempat asalnya lengkap dengan kartu ATM yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Gi-hun sama sekali tidak bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang, termasuk sahabatnya. Bahkan saat melihat ibu Sang-woo, ia tak sanggup menatap matanya. Bak jatuh tertimpa tangga di dalam rumahnya, Gi-hun hanya bisa menangis menatap jasad ibunya yang sudah mati. 1 tahun kemudian, penampilan Gi-hun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan tempat yang Gi-hun harus datangi. Sesampainya di tempat tujuan, Gi-hun sangat terkejut melihat kakek Il-nam yang sedang dirawat. Sejauh yang Gi-hun ketahui, kakek Il-nam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng. Tak diduga, kakek Il-nam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan penyelenggara. Kakek Il-nam mengaku meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya serta umurnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia teringat masa kecilnya yang selalu bahagia karena selalu menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman. Oleh sebab itu, ia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gi-hun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Il-nam menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut dalam permainan itu. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Il-nam meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun memulai kehidupan barunya dengan damai. Ia menjemput adik Sae-byok di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lupa ia juga meninggalkan 1 koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sae-byok dan Sang-woo. Film diakhiri dengan diperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya di Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Gi-hun merebut kartu tersebut dan menelpon penyelenggara. Di sana, ia berjanji kepada penyelenggara bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka bagaimanapun caranya. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton alur cerita Squid Game ini. Selanjutnya kita akan bahas alur cerita film lainnya lagi. Jadi tetap stay tune di channel Pesuka Film ya.